Salib merupakan hukuman yang diciptakan oleh manusia untuk menunjukkan kepada manusia lain pada masa itu bahwa arti dari kematian yang mengerikan itu benar-benar ada. Dan saya rasa itu adalah gambaran dari apa itu kutukan. Definisi langsung yang dapat dilihat oleh mata pada masa itu, apa itu arti dari manusia terkutuk. Itulah salib. Dan pada hari ini, tanggal 3 April 2026, saya akan membawa kita bersama-sama merenungkan arti dari salib itu sendiri dan bagaimana itu dapat masuk ke dalam kehidupan kita di masa modern ini dan kiranya dapat membawa kita semakin hidup bagi Allah. Di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-5 dan ke-11 yang akan menjadi dasar renungan kita pada saat ini. Yesaya 53, konteks Yesaya 53 di sini, jika saya simpulkan, ini adalah perikop yang berbicara tentang apa itu penderitaan Kristus yang seharusnya dialami atau bentuk dari penderitaan itu sendiri. Lalu apa tujuan dari penderitaan Kristus dan selanjutnya apa upah dari penderitaan Kristus. Dan di ayat Yesaya pasal 53 ayat 5, saya akan membacakannya untuk Anda. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jika salib yang adalah ciptaan manusia mendatangkan kutukan dan kematian yang mengerikan, dapat diubah oleh Allah menjadi jalan keselamatan bagi kita, maka ini adalah harapan. Ini adalah kabar baik. Jika hidup Anda hari ini merasa bahwa Anda masih terjebak dalam dosa-dosa tertentu, Anda masih terjebak dalam suatu penyesalan yang tidak pernah habis, Anda terjebak dalam ketakutan, Anda terjebak dalam rasa frustasi, Anda terjebak dalam rasa kesepian, Anda terjebak dalam segala keinginan yang tidak pernah Anda capai, maka ini adalah kabar baik bagi Anda. Bahwa Kristus telah mengubah hal-hal yang buruk itu menjadi sesuatu hal yang baik bagi Anda, agar Anda dapat memuliakan Dia. Inilah arti dari salib yang dapat kita renungkan melalui ayat ini. Bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan itu adalah daging-daging yang terjabik ketika Dia disiksa atau disesah oleh orang-orang Romawi. Dan bilur-bilur itu yang menyembuhkan Anda dari penyakit dosa. Penyakit dosa yang mematikan, penyakit dosa yang memperbudak, penyakit dosa yang terus membawa hidup Anda dan saya pada dasarnya tidak ada harapan. Tapi melalui salib, kita menemukan harapan itu. Selanjutnya ayat yang ke-11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Jika upah dosa adalah maut, maka upah dari penyaliban Yesus adalah pembenaran bagi jiwa-jiwa yang seharusnya binasa. Jika saya persingkat, jika upah dosa adalah maut, maka upah dari penyaliban Kristus adalah jiwa-jiwa. Ya, itulah jiwa Anda dan saya yang hari ini terus berharap dan percaya bahwa satu-satunya keselamatan hanya melalui Yesus, hanya melalui karya penyaliban Yesus.
Jika hal yang paling terkutuk Allah pakai untuk jalan keselamatan, maka hidupmu yang diciptakan Tuhan masih memiliki harapan. Maka datanglah pada Yesus dan terimalah pengampunan dosa. Biarlah renungan ini dapat membawa Anda semakin merenungkan kasih Tuhan dan merenungkan diri Anda bahwa Anda adalah seseorang yang layak binasa namun dikasihi dengan begitu rupa. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang mengubahkan, kasih yang memberikan kehidupan baru bagi Anda. Kiranya Roh Kudus memateraikan kebenaran ini. Amin.